kalau kita menyalipkan daging kita, memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup menghasilkan buah Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, buah Roh Kudus itu dijelaskan dalam ayat yang ke-22 dan 23. Dan ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan segala keinginannya. Dan karena seseorang dia menyadari dirinya dia milik Kristus, dia menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, maka orang yang seperti inilah yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga orang seperti ini juga yang bisa menghasilkan buah Roh Kudus dalam kehidupannya. Apa itu buah Roh Kudus, saudara-saudara? Di sini disebutkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita dengar ada buah-buah Roh Kudus. Orang mengatakan ada 9 buah-buah Roh Kudus. Sebenarnya di dalam bahasa Yunaninya itu bukan buah-buah, hanya 1 buah Roh Kudus. Tapi buah yang satu ini memiliki 9 macam rasa begitu. Rasa kasih. Jadi seseorang kalau dia hidup dipimpin oleh Roh, pasti dia menghasilkan buah Roh Kudus dengan 9 macam rasa ini. Kasih. Kasih ini disebut di sini agape. Kasih walaupun, kasih meskipun. Jadi seseorang itu tidak layak dikasihi. Kita ini tidak layak dikasihi oleh Tuhan. Tetapi walaupun kita tidak layak, kita dikasihi. Dan Yesus mati menggantikan kita. Itulah agape. Dan Tuhan mau supaya kita sebagai milik Kristus ini juga menghasilkan buah seperti ini. Mengasihi tanpa pamrih, mengasihi walaupun meskipun dia jelek, meskipun dia tidak cantik, meskipun kelakuannya itu jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetap kita mengasihi. Inilah kasih yang sejati, kasih agape. Tuhan mau supaya kita menjadi anaknya yang dapat mengaplikasikan kasihnya dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Ini berat. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita sudah menyalipkan daging. Ini akan menjadi sesuatu yang ringan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup, menghasilkan buah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua hukum apapun tidak bisa menentang apa yang menjadi buah dari Roh Kudus yang kita hasilkan karena kita menyalipkan daging kita, memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Kiranya Tuhan yang punya firman memberkati kita sekalian. Amin. Buat firman Tuhan.